Kita apa ya? Apa? Ya siapa dulu ini? Pak Agus. Mungkin kakak senior Pak Agus. Ya Pak Agus dulu. Bagaimana Ibu? Nanti kelinci percobaan saja ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih. Pagi ini kita akan menyampaikan kepada panjenengan semuanya mengenai kegiatan yang sudah jenengan sampaikan atau mintakan untuk kita diskusikan bersama dalam kegiatan pada hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sudah saya share beberapa hal terkait dengan masalah media pembelajaran. Di situ panjenengan menanyakan ke saya tentang media bisa jadi kawan atau lawan. Loh, kita akan diskusikan lebih detail ini. Kok sampai seperti ini hebatnya panjenengan mengajukan diskusi dalam situasi yang sangat gawat dalam dunia pendidikan Indonesia pada hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk itu Bapak Ibu silahkan seperti yang panjenengan kemarin sudah berikan kepada kami bagian tertentu itu untuk dibuka dan kita akan diskusikan bersama-sama. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang kita akan diskusikan, Bapak Ibu mohon mengisi presensi peserta ya, karena Ibu Endang sudah masuk. Terima kasih Ibu Endang. Monggo panjenengan ngisi peserta dulu. Punya saya kita ubah pola pikir dari bawah, habis bawah nanti ke atas tapi sebelah kanan. Kayak orang nulis bahasa Arab ya. Jadi nggak nulis dari kiri kanan. Monggo diisi. Terima kasih. Yang kedua sudah muncul. Oke, Ibu Tria, alhamdulillah. Ibu-ibu sambil menunggu daftar hadir, saya kasih informasi, kita hanya punya waktu 7 menit untuk kegiatan pada pagi hari ini, Ibu-ibu. Mohon maaf Pak Agus. Mohon maaf Pak Agus. Linknya tolong di-share lagi di chatting Pak Agus. Udah ada di chatting tadi Pak? Udah ada Pak, di chat. Wah, kamu Ismail. Ya ini hilang lagi nih punya saya ini. Saya bantu ya. Ya, coba di Sudah muncul? Sudah muncul Pak? Belum? Belum. Sudah. Oh, Bu Istiqomah ini. Ya itu Oh, ini. punyanya Bapak Agus. Oh ya sudah, terima kasih. Oke. Monggo. Oke, terima kasih. Teman-teman yang masih belum punya linknya kepada mengisi daftar hadir. Oke. Nah, Bapak Ibu, menurut panjenengan begitu pentingnya topik ini sehingga kami kepingin mendapatkan simpulan bareng-bareng dari yang untuk kegiatan pada hari ini. Yakni apa perbedaan antara sumber belajar dan media belajar yang Anda ketahui sehingga Anda memilih media bukan sumber. Kira-kira gitu. Karena kita lihat kemarin usulan-usulan yang masuk ada yang mengajukan sumber, tetapi yang ke saya itu media. Nah, monggo, silahkan tuliskan Bapak Ibu pendapat jenengan, nanti kita akan diskusikan langsung. Oke, saya kasih waktu teman-teman silahkan untuk mengisikan idenya atau langsung bisa menyampaikan, tetapi tolong karena ini akan ada catatan. Sekalian panjenengan bisa melihat apa yang ada di benak panjenengan di dalam catatan. Ibu Tina yang sudah masuk daftarnya, masih ada 2 orang yang masuk daftar ini. Saya akan mengajukan 4 ibu-ibu untuk kita diskusikan supaya pilihan panjenengan bahwa yang luar biasa bisa kita tentukan pada simpulan yang betul-betul ini sebagai dalam pembelajaran menjadi lawan. Yang pertama perbedaannya antara sumber belajar dan media pembelajaran.
Kalau sudah nanti ada pertanyaan lanjutan di sebelahnya. Oke, ibu-ibu dan bapak-bapak itu tidak harus fokus sama satu. Yang mau menjawab tentang mengapa media pembelajaran, monggo disiapkan. Pria, pengisiannya jangan di ya, si peserta itu ada yang kurang sedikit. Gitu. Bu Tria sama Bu Istiqomah, kemudian lagi Pak Muisman. Nah, ini memang ini untuk mengecek ketelitian ibu dan bapak-bapak apakah memang betul fasilitasi ini bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Ada fokus atau tidak hari ini? Karena ini adalah topik yang mau diangkat panjenengan ini. Saya hanya fasilitasi aja. Kenapa saya memilih media pembelajaran? Nah, ternyata pengisian daftar hadir sudah ada masalah. Ini ada 3 orang yang masih ngantuk nih. Iya kan? Ada jelas tuh. Lambat datangnya kan. Tadi malam ngelembur Pak itu, tadi malam. Makanya ayo disilang, dibuang yang ada di bagian atas. Sudah saya sampaikan instruksi jelas tadi bahwa kita berpikir out of box. Kalau biasanya orang nulis dari kiri ke kanan, terus ke bawah, saya dari bawah ke kanan terus ke kiri. Nah, supaya orang-orang nggak ngantuk ini. Oke, Uis, nah, diubah juga Uis. Oke, Pak sudah masuk. Baik, atau Ibu Endang sambil mendengarkan teman-teman, monggo Bu dibacakan. Kita media pembelajaran Bu dengan sebelum belajar itu perbedaannya apa Ibu? Monggo disampaikan Ibu. Nanti Bu Tria, Bu Endang. Ibu Endang. Ibu Endang kemana? Iya, ini hadir Bapak. Monggo Bu disampaikan Bu supaya. Nggih. Kalau sedikit tulisannya. Nggih, kalau sumber belajar itu perbedaan sumber belajar sama media pembelajaran itu adalah kalau sumber belajar itu merupakan suatu bahan referensi bagi pembelajar. Referensinya itu nanti digunakan untuk menunjang proses kegiatan belajarnya nanti. Nah, referensinya atau sumber belajarnya itu macam-macam, bisa melalui buku, bisa dia melalui internet, atau sumber belajarnya itu bisa langsung dari orang. Luar biasa ini. Nah, baik Bu, langsung ke Bu terima kasih Tria. Agus. Kalau Bu Tria bagaimana Bu? Ini karena keterbatasan waktu, idenya sudah tertangkap, kita langsung pindah ke orang. Ya? Nah, monggo Bu Tria. Iya Pak. Kalau media itu adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi kepada anak. Sementara kalau kalau sumber belajar itu adalah bahan referensi atau bahan untuk mendapatkan informasi yang bisa disampaikan oleh, benar kata Bu Endang tadi, bisa disampaikan oleh orang atau guru, atau juga bisa melalui YouTube atau bahan dan lainnya. Oke, sip. Nah, ini Pak Muisman yang kemarin mengajukan untuk kegiatan fasilitasi ini tentang media belajar. Monggo Pak Muisman, apa perbedaannya dengan ini Pak Muisman? Baik, terima kasih Pak Agus. Kalau menurut saya perbedaannya adalah bahwa kalau media belajar itu adalah alat yang digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan kalau sumber belajar itu adalah sesuatu yang memiliki informasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Memang kadangkala kedua pengertian ini rancu karena media belajar itu bisa menjadi sumber belajar. Demikian Pak Agus. Luar biasa. Bukan untuk 3 orang yang sudah menyampaikan idenya, okay? Ada yang mau menunjukkan lebih detail, monggo. Saya sudah punya kerucutnya sebetulnya, tapi saya tunggu 2 teman yang lain. Nah, sementara Bapak Ibu, karena kita punya waktu tinggal 4 menit ya,
Monggo teman 3 yang tadi Bu Tria, Bu Endang, Pak Wisman, tolong dengan sudah punya konsep-konsep itu, sebutkan minimal 2 jenis media pembelajaran beserta contohnya. Nah, supaya kalau kita nanti tampil di masyarakat, media pembelajaran yang kita pilih itu betul-betul media yang paling. Sambil menunggu teman yang mau menyampaikan idenya. Halo, Oke, monggo Bu Is, terdengar suaranya. media pembelajaran yang saya tahu itu ada 3 ya Pak ya? Oh, oke. Ada 2. Silakan. Ibu, monggo Bu. Ya, Bu Is, lanjut. Dilanjut Bu Is. Terputus sepertinya Bapak Agus. Oh, oke. Kalau gitu Bu Enda masih belum menyampaikan idenya. Biasanya orang yang bersembunyi ini idenya luar biasa. Monggo Bu Enda. Halo Bu Enda. Oke, belum. Balik ke Pak Muisman, Putri sama Bu Endang mungkin monggo. Oke. Yang jenengan tahu berapa kira-kira? Untuk yang jenis media pembelajaran, Bapak, Betul. seperti yang sudah saya gunakan waktu PJJ dulu itu, saya menggunakan kadang menggunakan Telegram, kadang saya menggunakan selipkan dengan pakai itu Google Site, itu juga saya selipkan menggunakan pakai Zoom. Zoom-nya itu juga di akhir pembelajaran biar pembelajaran itu menyenangkan, anak-anak tidak bosan, saya selipkan menggunakan Kahoot. Nah, Kahoot ini saya gunakan sebagai penilaian, assessment di materi saat itu kita buat fun, jadi anak-anak tidak stres, tidak tegang, tapi pembelajaran itu menjadi menyenangkan bagi mereka. Demikian Pak Agus. Media tersebut kalau kita bukti apa yang dilakukan oleh Bu Endang, menurut Putri itu kategori apa Putri? Menurut pendapatnya Putri seperti yang tertulis. Monggo Putri. Kalau media pembelajaran kalau di lembaga TK itu banyak dibaginya Pak, tapi di sini saya cuma menyebutkan 2 jenis media. Yang pertama media visual dan audio visual. Kalau media visual itu bisa dari gambar atau papan panel. Kalau audio visual itu kita bisa mengambil dari YouTube, dari video itu Pak. Terima kasih Bu. Pak Muisman. Ya. Ya, kalau video ini, video pembelajaran, kalau berdasarkan pada pembagian media pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Tria tadi, video itu masuk audio visual. Demikian juga YouTube itu video visual. Kalau PowerPoint ini masuk ke dalam media belajar visual. Itu Pak. Oke, baik. Ada yang mau menambahkan, Bu Endang? Ternyata video itu ada PowerPoint masuk video. Kemudian di YouTube masuk video audio kan? Iya betul. Bedanya apa itu antara PowerPoint yang kita tata yang misalnya motion picture, gambar bergeraknya itu. Nah, saya sudah kasih itu. Monggo Bu Endang. Bu Endang masih. Bu Endang. Wah, Bu Endang. Ibu-ibu yang monggo Bu Endang menyampaikan tiketing Bu, ini ada di chattingan kita, monggo. Supaya terdengar, sambil mendiskusikan tentang ini Bapak Ibu, bagian yang ketiga, kriteria pemilihan media pembelajaran. Menurut Anda apa saja? Ini sudah ada. Oke, jadi kriterianya Bu Endang itu contohnya nanti punya Bu Endang itu Kahoot itu ya. Kriterianya punya Bu Istiqomah sudah luar biasa. Monggo Bu Is, disampaikan Bu Is. Halo Bu Is. Bu Is, oke. Pak Muisman, monggo. Mungkin Bu Is bisa masukkan lagi di chatting Bu Is, karena di media kita itu tidak begitu jelas, ya, karena kecil presentasi kita di sini. Monggo. Ya.
Oke, Pak Wisman. Siapa ini? Saya. Oke. Karena suaranya idenya bagus, cuman suaranya nggak bisa keluar, Pak. Ya. Ini saya lagi Pak Agus. Oke. Ya, ini masalahnya suaranya Pak Agus sudah juga tersendat-sendat ini di sini. Waduh, bahaya. Ini kalau dua kriteria untuk menentukan pemilihan media belajar yang baik, kalau menurut saya itu yang pertama adalah murah. Oke. Jadi murah itu tidak mahal, tidak membebani anak didik terutama. Kemudian mudah diperoleh. Jadi jangan sampai kita menentukan media belajar yang sulit diperoleh anak-anak. Ini kan kasihan kepada anak-anak. Jadi saya ada dua, murah dan mudah diperoleh. Demikian Pak Agus, terima kasih. Oke, mungkin ada Putri. Kalau menurut saya Pak, terutama untuk anak TK itu yang penting adalah aman untuk digunakan, aman untuk dipraktekkan, dan aman untuk ya, yang penting aman tidak berbahaya untuk anak. Kemudian yang terakhir adalah bermanfaat. Sip. Ya. Jadi kita punya beberapa poin ya, murah, bermanfaat, aman. Aman itu tidak berbahaya Pak. Bagus. Aman itu tidak berbahaya Pak Agus. Misalnya kalau anak TK memakai media misalnya ular misalnya, itu kan berbahaya, itu tidak boleh. Iya. Tapi kalau ularnya mainan, kalau ular mainan tidak apa-apa. Dan tidak menakutkan itu Pak Agus. Sama. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, ini luar biasa Bapak Ibu bahwa kita sudah menyepakati mungkin pada akhirnya kenapa panjenengan kepilih media yang diangkat sampai membuat hal yang saya sedikit kaget sebagai kawan apa lawan Indonesia. Luar biasa ini topik luar biasa. Sekarang pertanyaan yang terakhir yang kita merujuk sampai ini kesimpulan, mengapa pemilihan media pembelajaran yang tepat Anda anggap penting, dan ini diangkat dalam diskusi kita untuk kita diskusikan sehingga perlu saya fasilitasi dan mengerucut pada sebuah kesimpulan. Ayo, mengapa? Monggo. Bebaslah, siapa dulu ini? Ya, ini yang muncul di saya ini di Padletnya nih Pak Agus ini. Iya, monggo Pak. Ya, jadi mengapa perlu media pembelajaran yang tepat dan mengapa perlu media pembelajaran? Jadi kalau menurut saya media pembelajaran itu memudahkan anak belajar. Begitu juga memudahkan guru untuk membelajarkan anak. Jadi prinsipnya di situ bahwa penggunaan media pembelajaran itu memudahkan pembelajaran. Itu bagus. Terima kasih. Bapak Ibu, beberapa simpulan sudah Pak Wisman lakukan, tapi saya butuh teman-teman yang lain. Monggo. Jadi dari Pak Wisman sudah sangat jelas tadi simpulannya bahwa pembelajaran itu, media ini fungsinya untuk membuat mudah sehingga anak itu semangat belajar, dan ini disebut juga namanya mengaktualisasikan sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Kira-kira itu idenya Pak Wisman. Yang kedua, ketiga, dan keempat, teman-teman yang lain. Halo, Ibu Tri mungkin, Bu Is. Sama dengan Pak Agus, Bapak. Sama dengan Pak Wisman, Bapak. Intinya sudah diborong. Saya kehilangan kata-kata ini. Oke, baik. Apalagi ada satu teman-teman Bapak ini dari topik yang jenengan angkat ini. Teman apa? Lihat judulnya media kita, kenapa media pembelajaran, sampean sudah meminta ini. Ya. Mungkin saya Pak, menurut saya kita itu dalam proses pembelajaran tuh harus menggunakan media pembelajaran. Karena untuk apa? Karena untuk menyampaikan informasi ke peserta didik. Jadi kita ini kalau kita hanya berbicara, ngomong tanpa ada media pembelajarannya, saya rasa pembelajaran itu kurang bermakna. Karena kalau informasinya hanya dari guru saja, tidak ada dari media yang tepat, maka pembelajarannya anak-anak pasti akan bosan juga, Pak. Oke. Terima kasih Ibu-Ibu. Jadi simpulannya bahwa pembelajaran media itu penting karena untuk mengkonkretkan sebagai alat bantu, dan yang tidak kalah penting adalah bahwa untuk membuat pembelajaran menjadi menarik. Itu kira-kira. Sehingga dengan begitu Bapak Ibu, fungsi dari diskusi kita ini luar biasa, simpulan sudah kita ambil, dan saya selaku teman-teman yang
memberikan fasilitasi untuk ini. Terima kasih. Mohon maaf karena sudah berakhir waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut.